7. Saya Syahdatia Nabila dengan NIM 026. Saya Rafida Nabila Putri dengan NIM 027. Saya Rel Putra Trisna Sanjaya dengan NIM 029. Saya Safira Feria Putri dengan NIM 034. Saya Muhammad Zuhair Latifi dengan NIM 035. XRF adalah teknik analisis unsur yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan kadar unsur dalam suatu sampel berdasarkan pengukuran sinar X fluoresensi yang dipancarkan oleh atom sampel setelah disinari oleh sinar X berenergi tinggi, yaitu tipe pada instrumen XRF. XRF memiliki beberapa tipe yang dibedakan berdasarkan cara pendeteksian sinar X dan bentuk alatnya. Berdasarkan metode deteksi, XRF terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu EDXRF dan WDXRF. Yang pertama yaitu EDXRF, bekerja dengan mendeteksi energi sinar X fluoresensi yang dipancarkan oleh sampel. Kelebihan EDXRF adalah waktu analisis yang cepat, sistem instrumennya relatif sederhana, dan cocok digunakan untuk analisis kualitatif hingga semi kuantitatif. Sementara itu, WDXRF mendeteksi sinar X berdasarkan panjang gelombangnya menggunakan kristal difraksi. Metode ini memiliki resolusi dan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan EDXRF, sehingga lebih banyak digunakan untuk analisis kuantitatif unsur, terutama pada industri dan penelitian. Selain berdasarkan metode deteksi, XRF juga dibedakan berdasarkan bentuk instrumennya. Bandstop dan floor standing XRF umumnya digunakan di laboratorium untuk analisis rutin hingga presisi tinggi. Portable atau handheld XRF digunakan untuk analisis cepat di lapangan tanpa preparasi sampel. Sedangkan micro XRF memungkinkan analisis dan pemetaan unsur pada skala selanjutnya, yaitu prinsip kerja dari XRF. Jadi, prinsip kerja XRF didasarkan pada interaksi antara sinar X berenergi tinggi dengan atom-atom penyusun suatu sampel. Pada saat sampel dikenai sinar X primer, energi yang diberikan cukup untuk melepaskan elektron pada kulit dalam atom, sehingga terbentuk kekosongan elektron dan atom berada dalam keadaan tidak stabil. Untuk mencapai kondisi yang lebih stabil, elektron dari kulit atom yang lebih luar akan berpindah mengisi kekosongan tersebut. Proses perpindahan elektron ini disertai dengan pelepasan energi dalam bentuk sinar X fluoresensi. Sinar X yang dihasilkan memiliki energi atau panjang gelombang tertentu yang bersifat khas bagi setiap unsur. Selanjutnya yaitu fungsi XRF. Jadi XRF ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi unsur dalam sampel. Jadi XRF ini digunakan untuk mengetahui unsur apa saja yang terkandung dalam suatu bahan. Jadi ketika sampel itu ditembak dengan sinar X, atom-atom di dalamnya akan memancarkan sinar fluoresensi dengan energi khas tiap unsur. Kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk menentukan kadar atau konsentrasi unsur. Selain mengetahui jenis unsur, XRF juga bisa menentukan berapa besar kandungannya dalam persen atau ppm. Jadi intensitas hasil fluoresensi yang terdeteksi berbanding lurus dengan jumlah unsur tersebut. Kemudian, fungsi yang ketiga yaitu analisis cepat dan non-destruktif. Keunggulan utama XRF yang pertama yaitu cepat. Hasilnya itu bisa didapat dalam hitungan menit. Kemudian, dia juga non-destruktif, di mana sampelnya itu tidak rusak setelah analisis. Nah, karena itu, sampelnya itu bisa digunakan kembali dan cocok untuk benda berharga seperti artefak, perhiasan, atau logam industri. Selanjutnya, fungsi yang terakhir yaitu untuk kontrol kualitas bahan. Jadi, XRF ini itu sering dipakai dalam quality control di industri. Misalnya itu pada industri semen, XRF ini tuh digunakan untuk mengecek komposisi bahan baku. Kemudian pada industri logam itu digunakan untuk memastikan paduan sesuai standar. Kemudian pada industri tambang itu untuk menilai kualitas biji. Nah, dengan XRF ini perusahaan itu bisa memastikan bahan sesuai spesifikasi dan tidak tercemar unsur bahaya, yaitu kegunaan XRF. Di mana XRF ini sangat berguna di berbagai bidang. Contohnya yaitu di bidang industri dia itu berguna untuk analisis logam, semen, dan keramik. Kemudian pada bidang pertambangan dan geologi, XRF ini digunakan untuk analisis mineral dan batuan. Kemudian pada bidang farmasi dan kimia, XRF ini digunakan untuk mendeteksi logam berat. Kemudian pada bidang lingkungan digunakan untuk analisis tanah dan limbah, dan pada bidang arkeologi dan seni itu digunakan untuk analisis artefak. Selanjutnya yaitu prosedur analisis. Yang pertama yaitu persiapan sampel. Nantinya akan disediakan beberapa sampel yang memiliki bentuk berbeda-beda. Dan tentunya akan terdapat perbedaan perlakuan terhadap sampel-sampel tersebut. Jika sampel tersebut berbentuk padat, maka poles permukaannya terlebih dahulu halus atau dihaluskan menjadi bubuk, kemudian baru dicetak menjadi disc atau pellet. Jika cair, maka konsentrasi unsur bisa dilakukan dengan presitipasi kimia dan disaring, lalu filternya dianalisis. Jika berbentuk lelehan, maka campur sampel bubuk dengan flux, misal boraks, lalu lelehkan pada suhu tinggi dan tuang ke cetakan untuk membentuk manik kaca yang homogen. Selanjutnya yaitu kalibrasi instrumen. Kalibrasi di sini gunakan standar material bersertifikat untuk mengkalibrasi instrumen agar akurat. Kemudian pada pengaturan instrumen pilih mode analisis yang sesuai, misalnya presisi tinggi dan cepat. Dan atur waktu parameter seperti waktu analisis per sampel. Selanjutnya yaitu penempatan sampel. Letakkan sampel yang sudah siap di area analisis instrumen XRF. Kemudian sinar X primer dari sumber seperti tabung sinar X menumbuk sampel dan terjadi eksitasi. Kemudian elektron atom sampel tereksitasi dan terlepas, lalu elektron dari kulit yang lebih luar
jatuh mengisi kekosongan sehingga melepaskan energi dalam bentuk sinar X sekunder atau fluoresen dengan energi karakteristik. Kemudian detektor akan menangkap sinar X fluoresen ini dan dapat didapatkan hasilnya. Instrumen menciptakan spektrum energi, intensitas vs energi yang menunjukkan sidik jari unik setiap elemen. Sistem akan mengidentifikasi elemen berdasarkan energi puncaknya atau peak dan menghitung konsentrasinya dari intensitas puncak tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai cara analisis XRF, di mana pada hasil instrumen XRF didapatkan suatu spektrum, di mana pada spektrum tersebut terdapat sumbu X, yang di mana sumbu X tersebut memberikan informasi kualitatif terkait kandungan unsur apa saja yang terdapat dalam sampel. Seperti pada gambar spektrum berikut terdapat beberapa jenis unsur dalam suatu sampel seperti Ag, Cr, Fe, Ni, As, Mo, dan Pt, yang artinya dalam sampel tersebut mengandung jenis logam tersebut. Kemudian terdapat sumbu Y yang dimana memberikan informasi kuantitatif terkait konsentrasi suatu unsur tertentu yang terdapat dalam sampel. Karena tiap unsur memberikan puncak yang berbeda-beda, maka hal tersebut juga mempengaruhi konsentrasi dari unsur tersebut. Semakin tinggi puncak, maka kandungan unsur dalam sampel semakin tinggi, sehingga konsentrasi unsur dalam sampel juga akan semakin besar. Kemudian pada spektrum terdapat informasi seperti Fe K-alfa, Ag K-alfa, dan Ag L-alfa, di mana K-alfa dan L-alfa sendiri memiliki makna tersendiri. Jadi seperti pada gambar berikut, di mana saat sampel ditambahkan sinar X, elektron dari inti atom akan terlontar keluar, sehingga pada kulit K akan mengalami kekosongan elektron. Kemudian elektron dari kulit L akan mengisi kekosongan elektron pada kulit K. Saat elektron pada kulit L melompat ke kulit K, terdapat emisi foton, dan foton tersebut dalam bentuk sinar X. Kemudian, pada garis tersebut akan disebut sebagai K-alfa. Kemudian, pada L-alfa juga akan mengalami kekosongan elektron, di mana salah satu elektronnya setelah berpindah ke kulit K, sehingga pada elektron pada kulit M akan berpindah ke kulit L, di mana perpindahan tersebut juga disebut sebagai L-alfa. Penggunaan dan pemanfaatan metode XRF dalam bidang industrial. Analisis fluoresensi sinar X atau biasanya kita kenal dengan XRF telah menjadi alat penting dalam bidang industri, terutama khususnya industri pertambangan karena kemampuannya untuk mengidentifikasi secara cepat, akurat untuk menentukan komposisi unsur dari suatu sampel. Dengan menggunakan metode XRF, perusahaan pertambangan dapat secara efisien memantau kadar dalam suatu sampel, mengoptimalkan proses ekstraksi, dan bisa memastikan kualitas suatu sampel tersebut. Lalu, teknik analisis non-destruktif ini telah merevolusikan cara operasi pertambangan yang dilakukan untuk menyediakan data untuk mengambil keputusan manajemen sumber daya, misalnya sebuah perusahaan. Pertambangan dapat menggunakan analisis XRF untuk menilai kualitas sampel biji secara real time guna membuat keputusan yang tepat tentang area mana yang akan dilakukan kegiatan tambang selanjutnya yaitu studi kasus. Jadi terdapat penelitian yang dilakukan di Kecamatan Asalimu, Kabupaten Buton, yang kaya akan potensi mineral seperti aspal, mangan, nikel, dan besi akibat tektonik aktif dan stratigrafi Mesozoikum Kenozoikum. Jadi peneliti tersebut mengambil sampel batuan dari 4 titik lokasi berdasarkan peta geologi dan GPS untuk mewakili variasi geologi lapangan dengan tujuan menentukan konsentrasi unsur Fe, Mn, dan Ni yang dapat mendukung eksplorasi mineral. Dan metode analisis yang digunakan yaitu tentunya instrumen XRF yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur konsentrasi unsur logam Fe, Mn, dan Ni pada sampel batuan, di mana metode ini dapat mendeteksi hingga part per million ppm dengan kecepatan yang tinggi, biaya yang rendah, dan kemampuan multi-elemen tanpa persiapan. Sampel batuan diambil dari 4 lokasi di Kecamatan Asalimu yang dilakukan oleh peneliti tersebut, kemudian dianalisis langsung di laboratorium dan didapatkan data primer yang diolah menjadi konsentrasi oksida logam, di mana data tersebut dipengaruhi oleh faktor geologi seperti rekahan dan topografi. Sehingga dihasilkan konsentrasi Fe yang lebih dominan di antara yang lain dengan konsentrasi 41,63 hingga 56,64%, diikuti dengan Ni dengan 3,18 sampai 9,22% dan Mn 0,985 hingga 1,81%. Di mana artinya pada lokasi tersebut menunjukkan hematit Fe2O3 sebagai mineral utama. Berikut merupakan diagram yang dapat disajikan untuk menunjukkan data yang dihasilkan oleh peneliti tersebut dan juga disajikan daftar pustaka yang dilakukan oleh peneliti tersebut dalam bentuk laporan tertulis.